Pada zaman dahulu, kala di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Shh, jangan berisik atuh, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga ada pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya kepada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Benar saja. Beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan, banyaknya sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Bu, bos dan beras kita sudah menipis. Kita terpaksa membebaskan Endit. Kita tetangga sebelah harga beras di sana 5 kali lipat dibanding yang kita jual. Aduh, bagaimana ya Bu? Sedangkan kita harus membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah keringanan atas beban yang kita pikul. Begitulah gerutuan para penduduk desa atas kesewenang-wenangan Nyai Endit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang kakek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan sekali penduduk di daerah ini, mereka menderita hanya karena suatu orang saja. Sepertinya ini harus diakhiri. Nyai, bolehkah aku bertanya? Ya, kayak ada apa ya? Nyai, di manakah saya bisa menemukan orang terkaya di daerah ini? Oh, maksud kakek rumahnya Nyindit. Sudah dekat kakek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu kakek belok ke kiri. Nanti kakek akan lihat rumah yang sangat besar, itulah rumahnya. Emang kakek ada perlu apa dengan Nyindit? Kakek ingin meminta sedekah. Percuma saja kakek minta sama dia, nggak bakalan dikasih. Kalau kakek lapar, kakek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya. Tidak perlu, aku cuma mau tahu bagaimana reaksinya jika ada pengemis yang meminta sedekah padanya. Oh iya, beritahu juga penduduk yang lain untuk segera mengungsi karena akan ada banjir besar.
Kakek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir besar di musim kemarau. Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberikan pelajaran ke si Endit itu. Maka dari itu, segeralah mengungsi dan bawa barang-barang berhargamu. Setelah itu, si kakek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Sementara itu, Nyai Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. Hei pengemis tua, cepat pergi sana sebelum teras rumah ini kotor karena diinjakmu. Aku ingin meminta makanan. Sudah 3 hari aku tidak makan. Makanan sisa yang bisa aku makan. Endit, keluarlah. Aku ingin meminta sedekah. Cepat keluar. Cepat pergi sana. Ayo. Endit, keluarlah. Centeng-centeng itu berusaha menyeret si kakek yang terus berteriak-teriak, tapi tidak berhasil. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar sana ganggu orang makan aja? Hei, siapa kamu kakek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Saya hanya ingin meminta makanan. Sudah 3 hari kakek tidak makan. Lah, gak makan kok minta sama aku. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat yang nyium baumu. Si kakek bukannya pergi tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Hai Endit, selama ini Tuhan memberimu banyak rezeki, tapi kau tidak mensyukurinya. Sementara itu penduduk di sini kelaparan. Aku berada di sini atas jawaban dari para penduduk yang menderita karena ulahmu. Maka bersiaplah menerima hukuman. Hahaha, kau mau menghukumku tidak salah nih. Cepat kau pergi dari sini. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi jika kau bisa mencabut tongkat ini. Centeng mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan 2 tangan, masih tidak bergeming juga. Sialan, centeng cabut tongkat itu. Awas kalau tidak tercabut gajimu akan aku potong. Kau tidak berhasil mencabutnya. Akan kutunjukkan caranya. Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si kakek menyembur air yang sangat deras. Tolong. Rasakanlah, air ini adalah air mata para penduduk. Seluruh harta yang kau banggakan akan lenyap. Setelah berkata demikian, si kakek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun, air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Di desa itu, kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau, dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.